Halo, selamat datang kepada video saya. Nama saya adalah Kenisha dan hari ini saya akan mendiskusikan tentang film My Idiot Brother. Film ini diangkat dari novel yang berjudul sama, yaitu My Idiot Brother, karangan dari Angus Danover. Ini menjadi bestseller pada tahun 2011. Drama keluar ini telah meramaikan bioskop Indonesia sejak 2 Oktober 2014 hingga akhirnya tayangkan di televisi. Dalam cerita film ini diangkat dari kisah yang nyata dari seorang laki-laki yang berkebutuhan khusus. Marilah teman-teman, kita akan memulai dengan ringkasan My Idiot Brother dan setelah itu kita akan maju ke konflik klimaks, lalu kita akan ke penyelesaian. Mulai. Film ini mengisahkan kehidupan seorang gadis remaja yang bernama Angel. Angel memiliki seorang kakak yang berkebutuhan khusus bernama Hendra. Angel sering kali diejek oleh teman-temannya karena memiliki kakak yang berbeda. Maka Angel merasa tidak sanggup menerima Hendra sebagai kakaknya. Walaupun Angel begitu malu dan membencinya, Hendra tidak pernah sedih hati. Seorang gadis di sekolahnya bernama Agnes dan dua temannya sering kali mencari masalah dengan Angel. Agnes sangat benci dengan Angel karena Angel sering kali dekat dengan Aji. Agnes dan dua teman-temannya berkali-kali mengancam Angel agar tidak dekat dengan Aji. Suatu hari, Aji akan merayakan ulang tahunnya dan mengundang teman-temannya untuk menghadiri acara. Angel bersiap-siap untuk berangkat ke rumah Aji, tetapi ia melupakan kado yang telah disiapkan sebelumnya. Angel dimalukan oleh Angus yang datang dengan tangan kosong. Sampai akhirnya Hendra datang membawa kado Angel untuk Aji. Kehadiran Hendra malah membuat Angel malu dan terjadi kericuan di pesta ulang tahun. Angel lari meninggalkan pesta tersebut kemudian disusul oleh Hendra. Di perjalanan Angel dan Hendra terjadinya kecelakaan jalan. Hendra menyelamatkan adiknya, rela mengorbankan apapun termasuk nyawanya sendiri. Akhirnya Hendra meninggalkan dunia. Angel akhirnya merasa menyesal atas kejadian yang dialaminya. Sekarang teman-teman, kita akan merecap. Merecap gimana? Recapnya kita akan mendiskusikan lagi pemunculan konflik memuncak, klimaks, dan penyelesaian film. Pemunculan konflik. Semenjak Angel memasuki sekolahnya, ia selalu dicaci maki oleh Agnes dan kawan-kawannya yang mengetahui keadaan Hendra, kakaknya, sehingga seluruh kelas tahu keadaan kakaknya dan ikut menghinai dirinya. Konflik memuncak. Aji, seorang murid baru yang tampang, pintar, bermain basket sama dengan Angel, datang ke sekolah. Aji mulai tertarik dengan Angel karena ia memiliki hobi yang sama. Sementara Agnes dan teman-temannya merasa tidak terima dan mengancam Angel agar memberitahu keadaan Hendra kepada Aji. Wah lo, teman-teman, kayak blackmail ini ya. Klimaks. Aji mengundang Angel ke pesta ulang tahunnya. Angel ingin memberikan hadiah untuk Aji, tapi ia tidak mempunyai uang karena ia tidak pernah menabung uang jajannya. Hendra memberikan seluruh uang tabungannya untuk Angel. Akhirnya Angel membelikan sebuah helm keren untuk Aji. Saat ulang tahun Aji, Angel lupa membawakan hadiahnya. Ia berniat untuk kembali dan mengambil hadiah untuk Aji. Tapi Hendra sudah lebih dahulu mengantarkannya. Karena malu, Aji mengetahui bahwa kakaknya cacat mental. Angel berlari dan akhirnya tertabrak oleh sebuah mobil. Penyelesaian. Angel dilarikan ke rumah sakit dan kehilangan banyak darah, sementara stok kantong darah sudah habis. Hendra mendonorkan darahnya walaupun ia membahayakan hidupnya. Ia ingat bahwa besok adalah hari ulang tahun adiknya. Ia membuat surat kepada adiknya karena ia tidak mempunyai uang untuk membelikan boneka babi yang biasanya dibelinya saat Angel ulang tahun. Saat ingin menyimpan surat itu, kepala Hendra terbentur dan tak lama kemudian ia meninggal. Angel menemukan surat dari kakaknya dan menangis. Ia menyadari bahwa Hendra adalah segalanya. Hendra mungkin bukan kakak yang sempurna, tapi ia adalah kakak terbaik yang diciptakan oleh Tuhan untuk adanya di sampingnya, sebagai malaikat yang mencintai dan menyelamatkan hidup Angel. Tokoh-tokoh yang ada di film ini adalah Angel, Hendra, Agnes, Aji, ayah Hendra dan Angel, ibu Hendra dan Angel, cameo, guru olahraga Pak Made atau pemilik kafe Coklatos. Sekarang, gaya bahasa yang ada di My Idiot Brother karya Angus Danover memiliki relevansi dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, khususnya kompetensi dasar. Beberapa majas yang dipakai di film adalah simile, metonimia, sinedok, hiperbola, litotes, repetisi, klimaks, retorik, sinisme, dan sarkasm. Sekarang, unsur ekstrinsik.
Dalam film ini menggunakan nilai keagamaan, moral, sosial, dan budaya. Hal ini dapat dilihatkan dari sikap Angel terhadap kakaknya, sebelum lagi sikap Agnes dan teman-temannya yang mengejek Hendra dan Angel. Selain itu, kurangnya rasa syukur Angel kepada Tuhan karena tidak bisa menerima Hendra yang idiot sebagai kakaknya. Nah, apakah teman-teman pernah dengar reduced inequality? Reduced inequality ada beberapa faktor, yaitu adalah masyarakat miskin, gender, orang yang kebutuhan khusus, agama, dan usia. Reduced inequality adalah orang-orang yang mempunyai kekurangan hak dan dikecualikan. Pertanyaan adalah bagaimana film My Idiot Brother dan Reduced Inequalities menggambarkan situasi sebenarnya di masyarakat sekarang. Ada beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam film My Idiot Brother. Ada 4, nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Nilai agama, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan atas apa yang telah terjadi. Nilai moral, kita tidak boleh membenci keluarga sendiri. Jangan mengejek orang lain. Nilai sosial, kita harus menghargai dan menerima kekurangan orang lain. Nilai budaya, budaya anak Jakarta merayakan acara ulang tahunnya di sebuah kafe. Marilah kita lihat dua penokohan di film My Idiot Brother dan bagaimana mereka mereflect masyarakat hari ini. Dua penokohan kita adalah Agnes dan Pak Made. Agnes mewakili karakter yang memperlakukan orang yang kebutuhan khusus dengan buruk. Terlihat dari film bagaimana ia mengejek Hendra dan adiknya. Kesombongannya merefleksikan bagaimana manusia terkadang tega menyakiti orang lain untuk merasa lebih berkuasa. Manusia terkadang menjadi makhluk berhati sombong yang puas dengan menimbulkan rasa sakit dan pengecut atas sesuatu yang berbeda. Itulah mengapa adanya agama yang tidak memperbeda-bedakan satu sama lain. Mereka meremehkan orang lain adalah yang tinggi hati. Walaupun Hendra seringkali diperlakukan buruk, tetapi ia masih memperlakukan orang lain dengan baik, tidak pernah bersedih hati, dan sangat bijaksana. Akhir yang paling baik adalah Pak Made. Tahu pemilik kafe adalah seorang yang harus diambil sebagai contoh untuk masyarakat sekarang. Seorang yang sabar, baik hati, dan berempati terhadap orang-orang yang kebutuhan khusus, seperti Hendra. Dia adalah contoh bagaimana kita harus memperlakukan dan beradaptasi dengan orang yang berkebutuhan khusus. Semoga kebaikan Pak Made terpatri dalam hati Hendra. Tindakan Pak Made sering diabaikan karena dia sudah tua, kalah jumlah, dan adanya diskriminasi terhadap yang berkebutuhan khusus. Hubungan antara sikap Pak Made dan Reduced Inequality adalah bahwa kita harus saling membantu untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Untuk menghilangkan stigma buruk terhadap orang berkebutuhan khusus bisa dimulai dengan saling menasehati dan edukasi yang terus-menerus. Yuk, kita hampir selesai dengan evaluasi dan rangkuman film. Yuk, evaluasi. Keunggulan film ini adalah dibintangi dengan aktor dan aktris yang berbakat. Ada Aldia Fitri, Ali Mensan, Aaron Sashbat, Kimberly Ryan. Termasuk juga aktor atau aktris kawan seperti Doni Kesuma, Cindy Fatrisa, Hekni Solaima. Film ini dapat ditonton oleh semua kalangan. Kemampuan pengarang dalam memamparkan plot atau alur dengan sangat baik. Jadi, para penonton tidak bingung untuk membayangkan cerita dalam film ini. Tema yang diangkat juga menarik, karena bertema tentang orang yang mempunyai Down syndrome. Kelemahan film ini adalah beberapa scene yang bisa dikemas lebih baik lagi. Rangkuman, dengan mengesampaikan beberapa kekurangan tadi, bahwa film ini benar-benar film yang banyak sekali memiliki amanat yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu amanat yang dapat diambil dari film ini adalah kita harus menerima apapun keadaan saudara kita dengan ikhlas, dan jangan malu dengan keadaan saudara kita tersebut. Seharusnya sebagai saudara kita harus saling membantu dan saling menyayangi, sebab tak ada yang lebih berharga di dunia ini selain seorang saudara, apalagi seorang kakak kandung. Jadi film ini sangatlah menarik dan dapat dijadikan sebagai salah satu inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai situ teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda. Sampai jumpa.